angkatan 2018 jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pernikahan dini. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian secara umum pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, di mana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berpikir secara bertindak. Namun, bukan pula orang dewasa yang telah matang. Dari segi agama Islam, pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada mereka yang belum menginjak usia balik. Balik sendiri tidak memilih standar umum tertentu, walaupun beberapa sumber ada yang menyatakan bahwa usia balik adalah 15 tahun. Namun, sungguh nyata menyadari balik atau belumnya seorang adalah menghasilkan sperma bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Yang kedua, faktor-faktor munculnya pernikahan dini. Faktor ekonomi, yaitu kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Yaitu yang kedua, orang tua, faktor orang tua. Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini karena khawatir anaknya terjerumus di pergaulan bebas dan berakibat negatif. Karena ingin melanggengkan hubungan dengan realisasinya dengan cara menjodohkan anaknya. Yang ketiga, kecelakaan. Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma. Memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung. Yang keempat, melanggengkan hubungan. Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjadi di antara keduanya karena tradisi di keluarga. Yang kelima yaitu pada beberapa keluarga tertentu dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikah anaknya pada usia muda dan hal ini berlangsung terus-menerus. Yang keenam itu karena kebiasaan dan adat istiadat setempat. Adat istiadat yang dijadikan masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinang seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah usia 18 tahun. Yang bagian materi berikut dampak atau akibat pernikahan dini. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan apabila jika pernikahan itu berlangsung pada usia dini. Bagi mereka yang telah merasa bahagia akan selalu bertengkar, bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya. Dampak pernikahan dini. Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi yaitu perwakilan anak sering kali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Akibatnya perkawinan anak remaja belum dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dikarenakan tindak
pendidikan yang mereka rendah. Yang kedua, dampak sosial. Perkawinan dini juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan yang di kalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal tersebut terjadi karena kondisi emosi yang masih belum stabil, sehingga udah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Yang ketiga, dampak kesehatan. Perkawinan dini juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan, dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan cenderung menutupi kehamilannya, maka tidak mendapatkan layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai. Dampak psikologis. Secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga, sehingga seringkali menimbulkan penyelesaian akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan dini ini berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian, terutama dialami oleh remaja perempuan dan dalam perkawinan. Dampak yang terakhir yaitu dampak terhadap anak-anaknya. Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dini di bawah umur akan membawa dampak negatif. Selain berdampak pada pasangan suami istri yang berlangsung perkawinan di bawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya, karena bagi wanita yang berlangsung perkawinan di bawah umur 20 tahun, apabila hamil akan mengganggukan pada kandungannya. Berikut bagian 4, materi bagian 4, upaya pemerintah mengatasi mencegah pernikahan dini. Yang pertama, melakukan sosialisasi mengenai tujuan pernikahan, persiapan memasuki jenjang pernikahan, dan pencegahan perkawinan usia dini. Yang ketiga, pemenuhan hak anak atau pengasuhan secara baik, pemenuhan hak atas agama, pendidikan, kesehatan, sosial, dan prestasi anak. Memenuhi perlindungan khusus anak dari kekerasan seksual dan seluruh unsur yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Melakukan pencegahan, pengawasan, dan pembantuan pemenuhan hak anak atau agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pemerintah atau mengendalikan pernikahan dini melalui perencanaan kebijakan dan koordinasi lintas sektor secara inisiatif. Upaya pencegahan lainnya yaitu mengundang berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan melalui program pelayanan kesehatan peduli remaja, usaha kesehatan sekolah, posyandu remaja. Selain itu, penyuluhan pencegahan perkawinan dini juga diselenggarakan serta berterlibatasi dinas. Materi yang kelima, bimbingan dan konseling pranikah sebagai pencegahan pernikahan dini. Materi yang kelima, BK pranikah sebagai pencegahan pernikahan dini. Bimbingan pranikah adalah upaya membantu pasangan atau calon suami istri oleh konselor profesional sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Beberapa cara bimbingan pranikah merupakan proses bantuan terhadap individu agar dapat berumah tangga dengan tertentu dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bimbingan bersifat pencegahan agar ada sesuatu hal yang terjadi atau memunculkan masalah dalam rumah tangga. Adapun tujuan bimbingan
dan konseling pernikahan. Jadi nih, yang pertama, membantu peserta didik untuk mengerti makna dari pernikahan. Yang kedua, membantu pasangan peserta didik membangun pondasi kuat dan menyelenggarakan tujuan dalam bentuk rumah tangganya. Yang ketiga, membantu peserta didik mengerti akan fungsi dan peran masing-masing istri pada suami dan suami pada istri. Yang keempat, membantu peserta didik mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologi, dan spiritual. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang pernikahan dini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.